Al-faslul awwalu fi ma'nal ikhlasi wa haqiqatuhu. Pasal yang pertama pada menjelaskan makna ikhlas dan hakikatnya. Karena ikhlas daripada amalan itu ibarat ruh. Maka amal kebajikan tanpa dibarengi dengan ikhlas sama dengan amalan itu mati. Sehingga ketika seseorang melakukan amal kebaikan tidak memberikan semangat untuk melakukan amal kebaikan yang lain. Padahal setiap seorang hamba melakukan satu amal kebaikan akan bersemangat dia untuk melakukan amal-amal kebaikan yang lainnya. Maka amal kebaikan tanpa ruh tidak membangkitkan semangat. Pakon hana ruh karena mati, pakon mati karena hana ikhlas. Maka amalan yang tidak ada ruh, tidak ada ikhlas biasanya diawali dengan bosan. Sebe, bakwate tak mulai puput amal kebaikan tersebut. Makanya bagaimana yang dimaksud dengan ikhlas? Qala Sayyidunal Imamu Abdullahil Haddad fi nasaihi ma'nal ikhlas. Berkatalah penghulu kita, imam artinya panutan umat, bernama Abdullah Al-Haddad. Di dalam kitab beliau Nasaih, bermula makna ikhlas ayyakuna qasdul insani fi jami'i ta'atihi wa a'malihi mujarridat taqarrubi ilallahi ta'ala wa iradata qurbihi wa ridahu duna gharadin akhara min mura'atin nasi wa talabi mahmadatin minhum autama. Itu bahwa adalah kasat seseorang pada sekalian taatnya dan amalannya itu semata-mata takarrub mendekatkan diri kepada Allah dan menghendaki ia akan dekatnya Allah dan ridhanya Allah. Ketiadaan tujuan yang lain. Pane tujuan lain min mura'atin nas, daripada memperlihatkan kepada dia dan daripada menuntut pujian daripada mereka manusia ataupun tamak. Jadi menurut Abdullah Al-Haddad, ikhlas itu hanya berkaitan dengan perbuatan taat. Tidak ada kaitan dengan perbuatan mubah. Makan, minum, yang hana kait ke ikhlas. Ikhlas, hana ikhlas kakutan gitu deh. Jadi yang nak kaitan ikhlasnya lambut taat, lambut ibadat. Maka apa itu ikhlas? Dikasat oleh seorang manusia ketika berbuat taatnya atau amal kebajikannya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mencapai ridhanya Allah. Tidak ada tujuan memperlihatkan kepada manusia apalagi pujian daripada manusia. Begitu pula tidak ada tamak. Di satu sisi memang kita manusia dianjurkan memperbanyak ibadah, memperbanyak amal kebajikan. Tapi amal kebajikan yang diawali oleh tamak itu tidak bagus. Karena ujung-ujung menyerta puput amal kebaikan gara-gara tamak, gara-gara loba, memungkinkan akan melahirkan ria ataupun ujub. Tok lun saga yang lebih taat, igop hana. Lun saga yang puasa Senin Kamis, igop tan. Lun saga yang lemu sedekah, maka tidak bagus bila mana diawali oleh tamak. Memperbanyak amal kebaikan, baik memang anjuran. Tapi jangan diawali oleh tamak, oleh rasa loba. Maka menurut Abdullah Al-Haddad, apa itu ikhlas? Melakukan amal kebajikan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah
dan untuk mencapai ridhanya Allah. Tidak ada tujuan lain. Wa qala, lagi beliau berkata, wa'lam, ketahuilah bahwa sungguh ibadah itu tidak sah ianya ibadah dengan tanpa ilmu. Yang pertama ini. Karena al-amalu bila ilmin mardudatul la tuqbalu. Amalan tanpa dibarengi dengan ilmu tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. Jadi yang dimaksud dengan ilmu, ilmu yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Misalnya kita salat, kaitan ilmu tentang masalah salat, rukunnya, syaratnya, sunnahnya, yang membatalkannya. Tanpa ilmu, ibadat tidak diterima. La tuqbalu. Kemudian wala ilmu wala ibadatu la yanfa'ani illa ma'al ikhlas. Dan bermula ilmu beserta ibadah itu tidak ada manfaat keduanya melainkan beserta ikhlas. Ilmu kana, ibadat kana, tapi hana ikhlas juga tidak ada manfaat. Kenapa demikian? Fa'alaika bih, maka lazimlah engkau dengannya ikhlas. Fa'innahu, karena sesungguhnya ikhlas itu al-qutubul ladzi alaihil madaru. Sesungguhnya ikhlas itu adalah sumbu. Sumbu alladzi, yang di atasnya ikhlas itu perputaran. Wal aslul ladzi alaihil muawwal, dan pula ikhlas itu adalah asal. Asal alladzi, yang lazim di atasnya itu muawwal, sangat dibutuhkan ataupun tidak boleh ditinggalkan. Maka diibaratkan ikhlas itu seperti sumbu, as. Tabuh bandingan ilmu dan ibadat lagi dua buah bahan motor. Dua buah bahan motor kana, tapi as golomna nyan hanapat mu putai. Bahan cukup baru, bahan cukup lagak, bahan cukup mahal, tapi hana faedah payah kuduk basago karena as golomna. Begitulah bandingannya. Ilmu ada, amalan banyak, tapi tidak ada ikhlas. Maka ilmu dan amal itu tidak berputar, tidak ada faedah. Hana manfaat. Dan ikhlas pula itu asal yang tidak boleh ditinggalkan. Artinya, bermanfaat atau tidaknya ilmu dan amalan itu tergantung adanya ikhlas atau tidak. Nah, ikhlas bermanfaat ilmu dan amalan. Tidak ada ikhlas, maka tidak ada manfaat ilmu dan amalan. Da ijo tathat gemalim hana faedah. Da ijo tathat ibadah hana manfaat. Wa huwa kama qala Abu Qasim Al-Qushairi. Penjelasan di atas sama seperti apa yang dikatakan oleh Abu Qasim Al-Qushairi rahimahullah. Apa kata beliau? Al-ikhlasu. Ikhlas itu adalah ifradul haqqi fi ta'ati bil qasdi. Maksudnya sama, redaksi bahasa yang berbeda. Menurut Abu Qasim Al-Qushairi, yang dimaksud dengan ikhlas adalah ifradul haqqi. Menentukan semata-mata Allah. Fi ta'ati bil qasdi, pada berbuat taat dengan kasatnya. Artinya ketika berbuat amal kebajikan, tujuan utama hanya semata-mata Allah. Hanya tujuan yang lain. Wahwa, dan bermula dianya ifradul haqqi itu bahwa yurida bi ta'atihi litaqarruba ila Allah taala duna syai'in akhar min tasannu'i lil makhluqin au iktisabi mahmadatin indan nas wa mahabbati madhin minal khalqi au syai'in siwa taqarrubi ila Allah taala. Artinya bahwa menghendaki ia dengan berbuat taatnya semata-mata dekat kepada Allah. Ketiadaan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain
menampakkan bagi makhluk atau mencari pujian di sisi makhluk atau disenangi pujian daripada makhluk atau sesuatu yang lain daripada tujuan takarrub kepada Allah Ta'ala. Ya. Pakiban makna semata-mata tujuan taat untuk Allah. Artinya ketika berbuat taat semata-mata tujuannya mengagungkan Allah. Tidak ada tujuan yang lain. Pakali kata atas semayang, hai lun agungkan perintah Allah. Karena Allah menciptakan lun sebagai hamba tujuan semata-mata untuk beribadah kepadanya. Hana tujuan lain. Hana tujuan pulimah-pulimah bak makhluk kakak lelong. Hana tujuan untuk mendapatkan pujian daripada makhluk. Tidak ada. Tidak ada. Semata-mata hanya takarrub kepada Allah. Itulah ikhlas. Qala lagi Imam Qushairi tersebut juga berkata, wa yasihu ayyuqala. Pula boleh saja dikatakan yang dimaksud dengan ikhlas adalah tasfiyatul amali an mulahadzatil makhluqina. Membersihkan amalan daripada melihat segala makhluk. Hana mengkeliling kepada makhluk. Hana. Igadanya semata-mata ke Allah. Bahkan tak buat amal kebajikan laganya. Karena semata-mata karena Allah. Hana mengkeliling kepada pujian makhluk. Kepada sanjungan makhluk. Hana. Hana. Nah, makanya termasuk dalam bahagian ibadah. Bah sedekah wate jak bak kauri bak gop. Ya ke ibadat tak bah sedekah. Nama kerling paduk ibah kelung jemun. Nyanyi adalah ya. Berarti ibah kelung rajih membelah ribai. Berarti 10 ribai mentaya nak labah limang. Ya anak ikhlas. Anak ikhlas. Bakadu kalolom bak tulis hawai. Puja suwarni pu suwaria. Menyuwarni tak bah suwaria. Suwaria baswarni anak ikhlas ya. Anak ikhlas ya. Berarti mengkerling ataupun ba 20 amplop. Sabuh amplop 50, sabuh amplop 20 kalau kauri itu. Menyepah kauri 50 je. Menyahanapah 20 nyan pi anak ikhlas. Berarti nah mengkerling ya. Maka asai mengkerling puakun kuak lam kubang gang lampaya nyan anak ikhlas. Pakan Jumat lawitnya tajak masjid. Menyanuk mudai jauh berencana meyak lamaran nak tengku. Mahan aku hang getung anak ikhlas. Tadi yak sembayang yak getung tengku ku melintai. Yang setelah ilah menuju ke jalan kecil dan sebagainya ilah nak lupa. Wa qala Yahya bin Mu'ad. Dan berkatalah Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah. Al-ikhlasu tamyidul amali minal ayub. Cuma berbeda redaksi, maksud sama. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah membedakan amalan daripada segala keaibannya. Seperti membedakan susu daripada kotoran dan darah. Jadi, ketika bersih amalan daripada segala aib, itulah ikhlas. Tidak ada ujub, tidak ada ria. Itulah ikhlas. Sama seperti susu. Walaupun dalam satu tubuh binatang berdekatan tempatnya tapi produksinya berbeda. Nyahinaku membuktikan Allah Maha Agung. Lam sabuh perut, tempat produksi kotoran lain, tempat produksi darah lain, tempat produksi susu lain. Makanya susu tidak bercampur dengan darah. Susu tidak bercampur dengan kotoran. Makanya ikhlas itu seperti susu. Walaupun berdekatan dengan kotoran dan darah, mampu dipisahkan kotoran tersebut. Begitulah ikhlas. Walaupun kita manusia berdekatan dengan ria, berdekatan dengan ujub, karena memang itu dasar fitrahnya manusia senang dipuji, tapi mampu kita bersihkan amalan kita. Bersih seperti susu. Itulah ikhlas. Wa'an Udzaifah al-Mur'ashi dan diambilkan daripada perkataan Hudzaifah al-Mur'ashi rahimahullah, kata beliau,
Bermula ikhlas itu istiwa'u af'alil abadi fi dhahiri wal batin. Ini lebih singkat lah istilahnya. Lebih singkat. Putra ikhlas. Sama perbuatan hamba pada zahirnya dan batinnya. Lebih ringkas. Jadi ketika gaknyan secara lahir ke semayang. Ate gaknyan lam semayang. Yang kena ikhlas. Bentuk lahir tubuh lam semayang. Ate tengah gebah mata. Anak ikhlas. Gaknyan tengah ke semayang. Tapi ate tengah kerja laurau. Gaknyan ke semayang. Ate tengah kelakau. Hanya anak ikhlas. Ya, harus sama antara zahir dengan batin. Itulah yang paling singkat. Wa'an Abi Ali Al-Fudail. Diambilkan daripada perkataan Abi Ali Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Apa kata beliau? Yang dimaksud dengan ikhlas menurut beliau, tarkul amali li ajalin nasiriyah. Nah, lebih parah loh. Meninggalkan amalan karena dilihat oleh manusia ataupun karena manusia itu ria. Ya, berarti lain masalah. Apa kata Abi Ali Al-Fudail? Bermula meninggalkan amalan karena dilihat manusia itu ria, kata beliau. Bahkan hanya buat ibadat, hanya sedekah watenya, hanya jajan. Iya, lon takut ria. Tinggai amalan karena ia ikalan li manusia yang gekeneri ria. Dan bermula amalan karena manusia itu syirik. Nah, lebih parah lah. Tak tinggalkan jamaah, pakan hanya jamaah, takut ikalan digop nyaria. Nyo genuk pegot tempat parkir man hana lu musyrikah ilahino lang kawarame untuk lu merupakan agoi musik takut itu boleh gop. Yang kenyaria. Nyaria. Ia itu boleh gop ria ke kun. Berharap mendapatkan pujian bak gop nya syirik ke benar. Cuma syirik na dua. Na syirik akbar dan syirik asghar. Kalau syirik akbar itu pasti keluar daripada Islam. Ketika melakukan taat bukan semata-mata kepada Allah, ada tujuan yang lain. Mengkeliling kepada pujian manusia, berarti ada tujuan. Sama dengan telah mensyarikatkan tujuan ibadat kita bukan semata-mata kepada Allah. Kata syarikatkan tujuan. Syirik. Puana kufur dengan hana untuk di akhirat. Pokoknya yang kekepadan syirik. Jadi hati-hati. Dan bermula ikhlas bagaimana? Bahwa menyelamatkan akan engkau oleh Allah daripada keduanya. Selamat kita. Yang pertama selamat. Hana temakut getanya tapu buat ibadat ika manusia. Dan hana lahiria bakwate tapu buat ibadah. Yang kenyan ikhlas. Maka sulit untuk mendapatkan ikhlas itu sulit. Sulit. Qala Sayyiduna Abdullah Al-Haddad. Berkata penghulu kita Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an dalam mentafsirkan makna perkataan Fudail tadi. Apa kata Fudail? Meninggalkan amalan karena manusia itu ria. Maksudnya bagaimana? Iban maksud hanta pubut ibadat ike manusia, ia takut ikanlah li manusia nyan ria. Maksudnya bagaimana? Maksudnya artinya bahwa sungguh syaitan itu bermula tujuannya syaitan daripada engkau itu membatalkan amalan dengan ria atau ujub atau selain demikian sehingga tidak hasil bagi engkau daripadanya amalan oleh manfaat. Maka apabila engkau tinggalkan akannya amalan dengan menyeluruh, maka bermula demikian itulah tujuannya setan daripada engkau. Ya, negara. Ketika getanya terpubut amal kebajikan, maka syaitan berbagai macam daya upaya amal kebaikan itu
terhapus pahala. Yang macam caranya minta olah. Ketika kita melakukan salat, puasa, zakat dan sebagainya, berbagai macam daya upaya, setan itu akan mempengaruhi kita manusia. Bagaimana ibadat itu tidak ada imbalan di sisi Allah. Cara ini pakai ban, iplahiriah atau kanriah, iplahir ujub. Memang pada dasarnya setan itu mengajak, bisa saja. Iyo musyrikah bak getanya bululu, yang baik tua kenyan, apalagi masjid pembangunan dan sebagainya. Ipuik semangat katanya. Ipuik semangat katanya dalam bersedekah dan sebagainya. Itanumlah mati katanya. Nyan kalan kentok dro kata tiro, lain hanami permun pi kalap. Kanol 1-0 talu. Cara setan. Ataupun bahkan kita sangat bersemangat dalam berjamaah. Dan si pengaruh tanya setan. Asai kasuara adzan ka iyunya kasuara adzan bagah-bagah cukup rayuk fadilah awai tok tu masjid pakai jubah pakai reda bek tua bahasa jadah pribadi takut nak cicak ba kaya-kaya suga walam segalam takbiratul ihram cukup rayuk pahala. Setelah kita melakukan jamaah dia masukkan dalam hati kita yang kekalan kendro kesaga yang beres dalam jamaah yang lain cukup murah aduh kalau 1-0 lah cara setan tu. Karena dia berbagai macam daya upaya ketika kita melakukan amal kebaikan. Bagaimana akhirnya zong. Yang kena tujuan. Pubut laju. Macam cara dulu. Han berhasil dengan ria. Dia tanamkan dalam hati kita. Yaitu sifat hasad. Sifat dengki dan sebagainya. Ya. Ibadat dulu. Tapi dengki juga. Hasad. Sehingga tidak hasil bagi engkau daripadanya amalan oleh manfaat. Ketika ada ria, ketika ada ujub, ketika ada hasad, walaupun banyak amal kebaikan, semuanya zong, hana manfaat pun. Lagi hana. Nah, maka apabila engkau tinggalkan akannya ibadat secara menyeluruh, maka bermula demikian, itu tujuannya setan daripada engkau. Lalu timbul pertanyaan. Menyetekedi lempu buat amalan lahiriah. Alah, haik dia apa buat dia kedih. Buat dia apa buat. Sebab amat tak apa buat Peter jadi diri. Yang kata tujuan setan. K2-0 lang dalam. Apabila kita melakukan amal kebajikan lahir ria. 1-0. Apabila kita tidak melakukan amal kebaikan karena khawatir terjadi ria. 2-0. Yang pertama khawatir terjadi ria, yang kedua tidak melakukan amal kebajikan. Relasi. Maka kesimpulannya bagaimana? Tetap melakukan amal kebaikan sekalipun adanya ria. Ya, baik 2-0 dalu. Dak dalu 1-0. Mana 2-0 dalu. Kadang-kadang kena lamati katanya. Halah sabi-sabi ria. Halah sabi-sabi dekat ujub. Kuat pubuat yang 2-0 dalam. Ka ujub karya pubuat laju. Supaya baik letat dalam. Manti ura 2-0. Pubuat laju je. Qala ba'dul ulama rahimahullah. Berkatalah sebahagian ulama rahimahullah. Apa kata beliau? Mimma kayyidis syaitan tarkul amali. Khaufan min ayyakulan nasu innahu murai. Ya, ini kata. Sebahagian daripada tipuan syaitan itu meninggalkan amalan, itu engkau tinggalkan amalan karena takut daripada bahwa dikatakan oleh manusia sesungguhnya seseorang itu orang yang ria. Ya, ini kata. Termasuk bahagian daripada tipuan syaitan, maka kadang-kadang kurang kita sadari itu. Karena syaitan haluh dalam menggoda manusia. Haluh. Ikalan getanya. Menyegetanya haluh ilmu, haluh cara goda. Gasa ilmu, gasa cara goda. Hana ilmu, hana me goda. Tapi kapung korla. Ya. Haluh. Cara goda syaitan haluh. Makanya kata ulama, termasuk bahagian daripada tipuan syaitan, dia masukkan perasaan dalam hati kita,
kekhawatiran. Andai kata saya melakukan ibadah begini, saya khawatir orang akan mengatakan saya ini ria. Maka handa pun buat tu. Ia takut ipegah lega beri ria. Nyan kekhawatiran lagi nyan bagian tipu daya setan. Kenapa setan melakukan tipu daya yang demikian? Agar kita tidak melakukan amal kebaikan tersebut. Wateh handa pun buat, kamu menang ke tujuan. Sebab tujuan utama syaitan feedback tak buat. Yang berdaga-daga, feedback tak buat. Jadi termasuk lagi tanya, oh wateh tanuk bedah, kadang-kadang tanuk tamah sembahyang sunnah rawatib. Timbullah teh. Alah pun sunnah rawatib mengkata subuh kalau habis. Ya. Yang kamu lah iman syaitan. Ujung-ujung sunat rawatib hana kata subuh pitan. Ladai bagi dia kupi tu boh siwat teh. Diprok-prok jaro syaitan, menang orangnya. Makanya ketika kita punya keinginan untuk melakukan sunnah rawatib, langsung lakukan. Ketika kita melakukan memiliki keinginan untuk berzikir, langsung pupuk laju ini. Asal karena keinginan tak melaju baik pun teruntuk. Menyepun teruntuk jika tali. Hana deh. Nyo singoh luluk baca Quran 2 ju. Nyo punya singoh halap mati hana merupakan buat. Ketika memiliki keinginan langsung. Apalagi kita nyo pemula. Karena punya pemula belum terikat dengan amal kebaikan. Berbeda ulun yang tak terikat. Yang betul-betul. Menanti kadang-kadang awatnya lihat semayang, tanuk dua sihat, tanuk meratib, melihat pelung, lega. Isah lah mati. Ratib Quran golem got pah. Ujung-ujung pun tak ratib, Quran hana pah. Jadi baik tak loleh, baik tak loleh. Ketika punya keinginan melakukan kebaikan, segera. Kalau tidak, kita bisa dikalahkan oleh syaitan. Karena keinginan syaitan semata-mata kita manusia tidak melakukan kebaikan. Watihana tak buat kebaikan, kamu menang. Ketika kita berada dalam kebaikan, bagaimana kebaikan itu dong tidak ada nilai. Yang kedua, tipu daya syaitan. Anak lain tu. Nah, makanya termasuk bagian daripada tipu daya syaitan, dia membuat rasa kekhawatiran dalam hati manusia, supaya manusia itu tidak berbuat amal kebaikan dengan cara dia campakkan dalam hatinya kekhawatiran terjadinya ria. Yang menyekap buat lagi yang ibadatnya ikut ikah ria ya. Baik kapu buat aja kau ni. Yang kena syaitan. Untuk mentang rumah kapu buat. Ya, yang ka syaitan ya. Lianna karena sesungguhnya